Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Septi Nurfaiza dari 3 PBAB dengan NIM 2241104030085. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas sejarah kebudayaan Islam dan lokal tentang sejarah Islam di Banyumas. Banyumas sebagai wilayah yang relatif tua belum memiliki kajian akademik secara sosiohistoris tentang eksistensi keagamaan. Sementara itu, terdapat beberapa situs-situs keagamaan yang secara tradisional diyakini sebagai artefak dan jejak-jejak keagamaan di Banyumas. Selain itu, Banyumasan sebagai bagian dari kerajaan atau kesultanan Islam memiliki jarak yang relatif jauh dengan pusat kekuasaan. Setiap situs dan artefak keagamaan di Banyumas memiliki cerita khas yang belum didukung oleh argumentasi ilmiah. Implikasinya adalah munculnya perilaku-perilaku keagamaan yang berpotensi dijadikan sebagai eksploitasi material. Penelitian ini mengisi kajian terkait Banyumasan atau Jawa Tengah bagian barat sampai selatan yang memfokuskan pada bentuk keagamaan. Banyumas sebagai daerah peripheral Mataram selama ini eksistensinya dinilai hanya dari sisi bahasa dan budaya yang dianggap berbeda atau anomali dengan bahasa dan budaya keraton. Jarak yang relatif dari dua kerajaan tersebut berdampak terhadap rendahnya determinasi terutama dari sisi sosial, ekonomi, budaya terhadap wilayah Jawa Tengah Banyumas. Mataram sangat berdampak dan memberikan pengaruh kepada masyarakat. Pengaruh agama Buddha yang tanpa kasta dan relatif egalitarian berdampak secara signifikan terhadap corak keislaman masyarakat Jawa Tengah Banyumas. Corak awal Islam Jawa Tengah Banyumas berbeda dengan Jawa pada umumnya yang berkolaborasi dengan kekuasaan kerajaan. Masyarakat Jawa Tengah Banyumas yang umumnya agraris memberi corak keagamaan yang akomodatif atau menyesuaikan dengan ritme kehidupan petani. Perkembangan masyarakat Jawa Tengah Banyumas ini berlangsung cepat, berdampak terhadap dinamika sosial, terutama karena arus mobilisasi antar penduduk dan perkembangan generasi masyarakat baru Jawa Tengah Banyumas. Masyarakat Jawa Tengah Banyumas ini generasi baru yang mengalami ambiguitas terutama terkait dengan jati dirinya. Arus utama kebudayaan Jawa adalah Wetan yang memiliki keterkaitan langsung dengan budaya keraton. Jenis penelitian ini ilmiah mengingat Islam sebagai sebuah entitas bertemu dengan masyarakat yang memiliki unsur-unsur sosial yang kompleks. Setiap fakta secara prinsip memiliki narasi yang distintif dengan yang lainnya. Kemudian pemilihan wilayah ini dengan pertimbangan sebagai berikut, yaitu
Wilayah kekuasaan Mataram Islam awal mencakup 5 kabupaten saja. Sebagai wilayah kekuasaan, Mataram aktif menyebarkan pengaruh baik sosial, budaya, maupun agama. Konstruk agama awal Banyumasan mengindikasikan kekuasaan politik Mataram ke seluruh wilayah kekuasaannya, termasuk daerah-daerah yang disebut mancanegara klien. Sebagai daerah yang disebut mancanegara klien, wilayah Banyumas merupakan periperial Mataram yang mendapat perlakuan berbeda dibanding dengan daerah satelit atau pusat kerajaan. Dengan demikian, daerah periperial relatif otonom dan berkembang secara mandiri. Jarak yang jauh menjadikan kerajaan tidak memiliki kontrol yang kuat atas daerah-daerah periperial. Arah perkembangan periperial menuju orientasi yang berbeda dengan daerah satelit. Banyumasan memiliki konstruk budaya sosial, agama yang relatif berbeda dengan wilayah Mataram yang menjadi pusat kekuasaannya. Hal ini menunjukkan adanya proses dan fakta yang berbeda dan mempengaruhi proses sosial dan kebudayaan yang berlangsung. Data yang diperoleh melalui teknik wawancara dalam penelitian ini adalah cerita-cerita tentang awal Islam di Banyumas. Selain itu, wawancara juga diarahkan untuk memperoleh data proses islamisasi terkait dengan keterpengaruhan atau ketersebaran islamisasi di wilayah sekitar Banyumas. Ketersebaran ini bisa dilihat dari indikasi keberadaan artefak atau tokoh-tokoh kunci di masing-masing wilayah dan sekitarnya. Kemudian dokumen-dokumen lain yang memiliki keterkaitan dengan otentisitas sejarah pembentukan wilayah dan konstruk sosiologis masyarakat awal. 17 wawancara FGD dipimpin oleh seorang narasumber atau moderator yang mendorong peserta untuk berbicara terbuka dan spontan tentang hal yang dianggap penting dan berkaitan dengan topik tertentu. Pendekatan ini menggunakan pendekatan metode sosiohistoris atau upaya memotret masa lalu seperti struktur sosial, pola sosial, interaksi sosial yang ada pada masa lampau dengan worldview sosiologis. Metode sosiohistoris sebagai pemahaman berarti bahwa setiap agama, buah pikiran, orang atau masyarakat harus dilihat sebagai suatu kenyataan yang mempunyai kesatuan dengan waktu, tempat, kebudayaan, golongan, dan lingkungan di mana kejadian itu timbul. Metode sosiohistoris ini merupakan proses pemikiran yang terpadu antara Dassalen dan Dasein dalam usaha memahami proses islamisasi berpijak di atas realitas sekeliling manusia. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.